Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-84 majalah Narwastu. Kali ini kami kedatangan seorang tamu, tokoh masyarakat asal Sumatera Utara yang tinggal di Jakarta, yang juga Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba. Kenapa Komite Masyarakat Danau Toba kali ini berkunjung ke Narwastu? Memang sengaja kami hadirkan ke sini, yaitu Bapak Sintua Edison Manurung SHMM. Ini KMDT adalah sebuah organisasi yang peduli atau konsen dalam pembangunan masyarakat di kawasan Danau Toba untuk mengupayakan kesejahteraan di kawasan Danau Toba. Para sahabat Narwastu, kita tahu pada Jumat 1 Desember 2023 yang lalu pukul 21.30 WIB terjadi sebuah bencana yang memprihatinkan di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ini menjadi berita nasional karena terus-terus tampil di media nasional, termasuk TV dan media sosial. Kita tergerak untuk mengangkat masalah ini karena kita lihat ini masalah kemanusiaan. Ada korban yang berjatuhan dan ada sebuah desa yang tertimpa material batu-batuan yang luar biasa besar ketika bencana ini muncul. Kita akan berbincang dengan Bang Edison Manurung. Beliau ini adalah mantan staf khusus Ketua DPD RI, tokoh masyarakat dari kawasan Sumatera Utara, juga pernah menjadi calon Bupati Toba Sumatera Utara dan mantan Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia. Apa kabar Bang Edison? Shalom. Shalom. Terima kasih Adinda Jandro Munte mengundang saya ke redaksi Narwastu ini. Ini salah satu kebanggaan bagi saya karena Adinda terus memantau dengan adanya gempa di Humbang Hasundutan di kawasan Danau Toba. Kita merasa prihatin sekarang. Semoga dengan kita berbincang-bincang, akhirnya seluruh tokoh-tokoh orang kita dan putra bangsa yang telah memberikan perhatian sekarang, khususnya soal bencana banjir bandang ini. Iya, kita ralat barangkali Bang ya, bukan gempa tadi seperti Abang bilang, tapi tanah longsor dan banjir bandang. Banjir bandang. Bang Edison, Komite Masyarakat Danau Toba selama ini cukup konsen melihat bencana alam yang terjadi di kawasan Danau Toba. Sejauh ini tanggal 5 Desember 2023. Bagaimana Abang ikuti perkembangan terkait dengan bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di bulan Natal ini di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Silakan Bang, Abang sampaikan kepada para sahabat Narwastu. Para sahabat Narwastu dimanapun berada, dan juga masyarakat walau khusus di kawasan Danau Toba dan masyarakat di Humbang Hasundutan, Kecamatan Bakti Raja. Kita dari Komite Masyarakat Danau Toba sudah memprediksi, Adindaku, bahwa 4 tahun yang lalu kami dengan Menteri Lingkungan Hidup, dengan pakar-pakar dari Dewan Komite Masyarakat Danau Toba, para profesor ahli lingkungan, ahli tata ruang, bahwa kami sudah melakukan kajian-kajian akademik. Memang ini sudah diprediksi, ya, bahwa di kawasan Danau Toba ini akan terjadi semacam banjir bandang, seperti di Simalungun. Kita tahu 2 tahun yang lalu, seperti di Kabupaten Toba di Lumbanjulu, seperti di Samosir. Kami sudah prediksi. Dan semoga ya kajian-kajian akademik dari Profesor Dr. Dewan Pakar KMDT ini, pemerintah harus secepatnya melakukan rehabilitasi ya hutan. Karena dengan pertemuan saya sebulan yang lalu dengan Kapolda Pak Agung, begitu dia dilantik, kami diskusi dengan Pak Agung, saya bawa seluruh pengurus Komite Masyarakat Danau Toba. Hal ini sudah saya berikan semacam petisi. Salah satu bagaimana Kapolda dengan Kapolresnya, dengan Kapolseknya mengawasi penebangan kayu di kawasan Danau Toba.
dan juga galian C. Karena kita lihat pada saat kami diskusi dengan FGD, dengan para dewan pakar, dengan kementerian, sangat-sangat mengerikan sekarang paru-paru, ya, jantung Danau Toba itu kalau kita lihat dari segi geologi. Ya, kita prihatin. Oleh karena itu kesempatan ini juga saya menghimbau. Kita sudah lihat kejadian bandar bandang ini bukan hanya di Humbang Hasundutan. Ya, sudah terjadi di Kecamatan Kabupaten Toba di Lumbanjulu, sudah di Kecamatan Simalungun, dan baru-baru ini juga sudah kita lakukan kajian di Bandar Bandang juga di Samosir. Ini tentu dari segi antropologi, geologi, dan tata ruang memang sudah mengkhawatirkan kejadian ini. Jadi bukan hanya ini, ya. Oleh karena itu saya minta juga kepada Bapak Presiden Jokowi, ya, karena momentum ini supaya diperhatikan khusus, ya, Danau Toba ini yang sudah marak penegangan kayu dan liar di sananya. Ya, saya melihat kemarin itu langsung turun Pak Gubernur Sumatera Utara, langsung saya komunikasi ke Pemda, langsung dengan Pak Kapolda ke sana, melihat kita wajah-wajah mereka, saudara-saudara kita itu sangat prihatin. Ya, kita datang, kita tahu, kita lihat, ya, kami dari laporan Komite Masyarakat Danau Toba dari DPD KMDT Humbang Hasundutan, saya per detik, per menit masuk laporannya ini ke sini. Kita sangat prihatin. Ya, tapi saya yakin, saya bicara juga langsung dengan Pak Wakil Bupati, ya, dan bahkan pada saat nantinya kami langsung membuat semacam donasi, ya, ada dari Dewan Penasehat, daripada pemerhati yang orang kita sudah mengumpulkan kurang lebih 20 juta. Ini baru satu hari, ya, baru satu hari kita buat. Bahkan saya udah komunikasi langsung ya Pungeporus, ya, Pendeta Dr. Robin Butar-Butar, dan langsung atensi membuat edaran ke seluruh gereja HKBP di seluruh Indonesia. Ya, mulai hari Minggu itu kita sudah memberikan donasi melalui gereja HKBP. Oleh karena itu terima kasih juga kepada pimpinan HKBP di kantor pusat Pungeporus yang telah tangkap langsung atensi melakukan. Saya juga menghimbau kepada seluruh dominasi gereja yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan KMDT ini 4 tahun yang lalu sudah menandatangani MOU dengan dominasi gereja-gereja tingkat Eporus, ya. Dalam momentum saya diwawancara oleh Narwastu ini, semoga nanti seluruh pimpinan dominasi gereja melakukan seperti yang dilakukan Eporus HKBP. Oke, terkait dengan komunikasi KMDT dengan Pemkab di sana, Bang. Kita sudah mendengar di media televisi juga Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, mengatakan bahwa kejadian ini karena kejahatan lingkungan, penebangan liar. Mungkin Abang bisa komentari itu? Itu tidak bisa kita pungkiri. Hanya pembuktian. Itu yang saya himbau kepada Pak Kapolda dan Gubernur melalui Kadis Lingkungan Hidupnya, tolong semua UPT yang ada di 7 kawasan Danau Toba segera diperhatikan dan dilihat apakah benar betul penebangan kayu itu tidak ada lagi, apakah illegal logging itu tidak ada lagi, apakah galian C itu tidak ada lagi. Inilah semua akumulasi terjadinya bandar bandang ini. Karena penyerapan hutan di tengah-tengah itu tidak ada lagi. Khawatirnya nanti ini serentak datang. Kita sangat khawatir sekarang ini. Saya sendiri karena mengetahui hasil daripada penelitian Dewan Pakar KMDT ini dengan para profesor kita, dengan Kadis Lingkungan dan UPT pada saat itu, sangat mengerikan situasi ini. Jadi saya yakin bukan hanya ini yang terjadian. Oleh karena itu momentum ini tolong kepada pemerintah pada saat ini dari pusat ke provinsi sampai ke kabupaten akan melakukan satgas untuk dibentuk satgas. Kami dari Komite Masyarakat Danau Toba
sangat welcome apabila kami dilibatkan. Gitu ya. Ini kita tahu Bang, masalah kemanusiaan. Abang tadi menyampaikan, saya juga mengikuti di grup WA dari KMDT, bahwa para tokoh masyarakat, para pendeta, bahkan para jenderal purnawirawan, caleg-caleg banyak juga yang memberikan donasi untuk sumbangan ke korban di desa Simangulampe, Bakti Raja, Humbang Hasundutan ini. Apa yang Abang mau sampaikan kepada tokoh-tokoh atau masyarakat Batak yang ada di perantauan terkait dengan bencana alam atau tragedi ini? Baik, harapan saya, himbauan saya kepada kita seluruh tokoh-tokoh, ya, orang kita khususnya dari kawasan Danau Toba, marilah kita empati, marilah kita peduli, ya, untuk memberikan donasi kepada kejadian sekarang di Humbang Hasundutan. Seberapapun, seperti yang kami lakukan ini di donasi Komite Masyarakat Danau Toba, ada yang memberikan 100.000. Ada yang memberikan 2.000, ada yang memberikan 5.000, ada yang memberikan bahkan 2 juta, bahkan 3 juta. Ya, terima kasih juga. Seperti saudara kita penasehat Komjen Pak Posma Tobing, purnawirawan, salah satu penasehat. Begitu saya kirim ke grup, banyak kali jenderal kita dan tokoh-tokoh profesor kita langsung, ya, mentransfer donasi mereka. Kemarin kami rapat dengan DPP dan juga kawan-kawan. Kebetulan kita akan melakukan nanti paguyuban 1 malam di Danau Toba di Bali, tanggal 15 Desember. Kami akan berangkat ke Bali. Kami sudah sepakat nanti pun di Bali kami pada saat acara itu akan membuka dompet donasi khusus nanti untuk disumbangkan, diberikan kepada keluarga yang korban di Kabupaten Humbang Hasundutan. Iya. Bang, ini kan tahun politik ya. Ya. Kita tahu banyak juga caleg-caleg yang akan bertarung di pemilu 2024. Ada yang Abang mau himbaukan kepada saudara-saudara kita para caleg terkait dengan bencana kemanusiaan ini? Jadi saya menghimbau, kebetulan saya tidak masuk partai, saya netral. KMDT ini netral, tidak ada aplikasi partai kemanapun, selalu netral. Tapi saya sangat prihatin melihat, ya, senator, melihat tokoh-tokoh dan juga calon DPR kita yang dapil sumut 2, sumut 1 tidak peduli dengan hal ini. Tapi ada tidak beberapa pernah juga, memberikan FGD, tidak pernah memberikan alokasi waktu. Bagaimana jalan keluar supaya banjir bandang ini bisa kita selesaikan? Ya, sewiganya mereka sebagai anggota DPR, mereka mengundang tokoh-tokoh, ya, yang ahli lingkungan dan juga di hadapan para bupati. Ya, ini kan beban kita bersama. Saya sudah menyaksikan selama saya ketua umum KMDT sudah melakukan penghijauan kerjasama dengan menteri, dan sekarang pohon macadamia itu hampir 3 meter. Yang pohon macadamia itu dari Australia itu, ya, itu adalah pohon semacam pohon hutan yang terdapat dari Australia. Kami kemarin pada saat acara aqua jet ski di Danau Toba, saya sudah mengukur hampir 3 meter yang kami tanam itu di tiap kabupaten penghijauan itu. Nah, gitu, itulah ya, salah satu rencana KMDT, aplikasi untuk bagaimana supaya banjir bandang itu jangan terulang. Iya. Terkait dengan tragedi bencana di desa Simangulampe ini, Bang, apa selanjutnya akan dilakukan KMDT? Apa mau mengadakan acara di sana? Karena kita tahu biasanya di akhir tahun atau di bulan Desember KMDT juga akan mengadakan Natal. Bagaimana rencana tahun ini? Saya sudah menghimbau, begitu kejadian saya langsung diwawancara maupun TV maupun majalah-majalah. Saya sudah gelorkan bagaimana kita berdoa bersama untuk seluruh kawasan Danau Toba. Rencana di mana, Bang? Ya, di gereja masing-masing lah kita lakukan itu. Ya, itulah yang saya ajak tadi, bagaimana seluruh porus pimpinan-pimpinan gereja tingkat nasional membuat
edaran kepada seluruh jemaat masing-masing untuk melakukan doa bersama. Apakah tanggal 25 ini, apakah tanggal 26 pada saat Natal kita, supaya seluruh masyarakat dimanapun di dunia ini mendoakan supaya bandar-bandang ini dan supaya juga penebangan kayu dan penggalian C, pengerusakan lingkungan ini tidak terjadi lagi di kawasan Danau Toba. Itulah makanya kemarin saya adakan penghijauan itu, termasuk SMP, SMA, SMK, seluruh kawasan Danau Toba. Saya buat itu mengurus pohon, saya buat itu membuat kebersihan di seluruh kawasan Danau Toba. Itu supaya mulai dari dini anak-anak sekolah itu dia tahu bahayanya, bahwa kalau lingkungan rusak, inilah kejadiannya. Gitu Bang ya? Iya. Iya. Terkait dengan bantuan yang akan disalurkan ke korban sana, KMDT kan sudah membuka dompet kasih untuk membantu masyarakat di sana. Saya lihat ada nomor rekening KMDT. Mungkin Abang bisa sampaikan kepada para sahabat Narwastu. Baik, kepada sahabat Narwastu bisa juga ada kita buat di sini rekening daripada KMDT untuk donasi-donasi yang sudah masuk. Tapi kami sudah sepakat donasi ini nanti akan diberikan pada saat acara di Bali. Dari Bali nanti karena kami mengundang menteri, beberapa menteri di Bali dan juga gubernur Bali dan juga gubernur Sumatera Utara dan para bupati sekawasan Danau Toba. Disitulah momentum donasi ini nanti akan kami berikan melalui Pemda Kabupaten Hubak Kasundutan. Semoga nanti Bupati Kabupaten Hubak Kasundutan bisa memenuhi undangan kami yang sudah resmi kami undang, sehingga bukan hanya donasi yang akan diberikan KMDT nanti, bagaimana merawat hutan, bagaimana mencegah jangan terjadi lagi galian C, jangan terjadi lagi penebangan-tembangan kayu. Itulah saya harapkan kepada Kapolda agar langsung diserukan seluruh Kapolres, kalau ada nanti penebangan kayu ditangkap itu, ada penggalian C ditangkap itu. Saya yakin Pak Kapolres, Pak Dan Ramil, Pak Dandim, dia tahu itu siapa-siapa pelaku illegal logging di kawasan Danau Toba. KMDT tidak akan mentolerir itu, karena 4 tahun yang lalu kami sudah prediksi akan terjadi seperti ini. Okay. Mari kita bergandengan tangan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dari Sumatera Utara, walau khusus yang anak rantau di Jakarta. Ya, untuk para sahabat Narwastu Bang, nomor rekening itu barangkali perlu Abang sampaikan. Dan para sahabat Narwastu, seperti nomor rekening yang tertera di layar ini, para sahabat juga bisa menyalurkan sumbangan kasih. Ini bulan Natal, mari kita sampaikan simpati atau tanda kasih kita kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Adinda saya. Ini adalah nomor rekening Komite Masyarakat Danau Toba Bank BNI, nomor rekening 0905455361 atas nama Komite Masyarakat Danau Toba. Silakan Bapak dan Ibu salurkan, dan ini hasilnya ini langsung kita berikan nanti melalui saluran ke Pemda Kabupaten Hubak Kasundutan. Begitu Bang ya. Baik, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba, Bapak Sintua Edison Manurung SHMM. Beliau ini Sintua di HKBP, juga seorang tokoh masyarakat. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.